Tuh Om Arabain ada salam hormat tuh dari Sumba tuh. Boleh. Siap. Wah, YouTube. Kok suaranya begitu? Halo, jelas gak? Jelas. Suara gua oke? Cumi pete itu. Udah habis belum? Udah. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah join di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi ke ritual hari Kamis malam Jumat. Cia. Nyamuknya banyak banget nih. Aduh, Iceland lagi dong. Kalau Iya, Iceland kangen nyamuk. mesti ke Iceland dong. Aduh. Kangen Oke, juga. teman-teman. Nah, ini adalah bukan malam ya. Iya, Kamis malam ketiga acara Obras, obrolan santai bersama Bang Arbain. Halo Mbak Evi, salam juga. Estiadi, Mbak Inong, salam. Ini Obras kita Mbak yang Inong ketiga. muncul tuh. Ya, untuk topik malam ini, kita nggak bicarakan soal seks fotografi mentang-mentang malam Jumat ya Bang ya? Enggak ya? Ya buset. Nah, sesuai tema yang sudah diinformasikan, malam ini kita akan ngebahas kurasi. Nah, bahas kurasi foto untuk buku dan pameran. Ya, kurasi foto buku dan pameran. Malam, Bang Ferry, Makassar. Wah, Pak Leo Gemati. Makassar tuh pasti pakai rotan juga tuh kayak di India itu kalau PSBB-nya di sana itu. Ya. Nah, kebetulan teman-teman juga tahu kalau Bang Arbain juga seorang kurator, ya, kurator buku, kurator foto, terus juga sering sebagai juri lomba. Jadi kali ini kita bahas soal itu, soal gimana sih mengkurasi sebuah foto. Terus apakah kapan foto itu layak untuk dijadikan sebuah buku atau untuk dipamerkan, baik itu secara tunggal ya atau bersama-sama. Maksudnya buku kita bisa menerbitkan buku secara tunggal. Contohnya misalnya ini yang terbaru ya. Bukunya Mbak Seli Wijaya, sebelumnya juga ada Mbak Flora Rikin. Dan mungkin ada juga beberapa teman yang lain, terus ada juga Mas Agung. Nah, itu kan buku tunggal. Terus ada juga buku yang secara bersama-sama, seperti ini, yang pernah kita bikin, Wandering Over the Planet, kurang lebih sekitar 20-30 fotografer. Nah, nanti kita akan bahas tuntas dengan santai. Teman-teman juga bisa bertanya sama Bang Arbain, ya kan? Gimana sih yang foto kriterianya? Apakah ini harus masuk, harus dibuang? Ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Nah, nanti kita akan bicara soal itu lebih detail. Ya, teman-teman nanti bisa kapan aja suatu saat langsung bertanya. Nanti kalau pertanyaannya yang sama nanti saya bacain barengan. Kalau yang tidak berkenan dengan topik ya mungkin bisa aja dilewatkan sementara gitu. Oke Bang. Ya. Oke, selamat malam semua. Jadi kita topik sekarang adalah mengkurasi foto. Mengkurasi artinya memilih dari suatu kumpulan. Saya itu beberapa kali diminta mahasiswa beberapa kampus untuk mengkurasi pameran foto mereka. Pamerannya berapa saya tanya? 100 foto Bang. Berapa foto yang saya pilih? 120. Itu saya pikir guyon sekali ya. Hanya membuang 20 itu saya kira kurang dapatkan sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi saya selalu menuntut gini, kalau saya disuruh mengkurasi itu pamerannya 100, kasih saya minimum 300. Itu udah minim sekali ya. Sepertiganya yang kita ambil ya. Iya, sepertiganya itu udah minim sekali sebetulnya, itu udah parah sekali. Dan juga selalu ada ketentuan, Bang, tiap orang harus terwakili, jadi jelek pun harus masuk. Nah, saya nggak suka kalau gini gitu kan. Kalau untuk pamer kadang-kadang ada suatu syarat seperti itu bahwa tiap orang harus lolos satu, ya oke lah. Tapi dalam beberapa kondisi oke lah dari karena sendiri tiap orang minimum ngasih 3 kalau tiap orang harus masuk ya, jadi tiap orang sambil 1 gitu kata-katalah. Cuma kadang-kadang hal seperti itu yang bahwa semua orang harus lolos itu menyulitkan karena kadang-kadang jadi hancur ya kalau semua siapapun yang ngirim harus terwakili minimum 1 itu demi pemerataan keadilan. Nah itu urusannya udah lain ya. Nah sekarang saya kasih gambaran waktu saya mengkurasi buku ini. Buku yang mana? Ini, bukunya Sally?
ini yang This is Jakarta ya. Oke. Emang ini Vision Indonesia ini dari ibu-ibu yang Sri semuanya Kandi, ya? bukan fotografer ya, Sri Kandi. Rata-rata mereka bekerja kantoran juga, terus mereka akan memotret di sela-sela kerja mereka. Jadi pertama gini, pemikiran nih. Waktu saya diminta jadi kurator buku ini, saya tanya gini, fotonya udah ada? Belum. Sebagian ada sebelum, sebagian belum. Ya, sebagian ada sebelum tidak, gitu kan. Lalu saya kejar lagi bahwa maunya apa? Maunya mereka membuat foto tentang Jakarta. Jakarta gimana? Mereka mengatakan bahwa para ibu-ibu itu mengatakan bahwa Jakarta masa kini dengan segala seluk-beluknya. Oke, segala seluk-beluknya. Apalagi yang Anda inginkan? Mereka tidak bisa memberikan gambaran lebih jauh, tapi ini adalah Jakarta yang sedalam-dalamnya pada saat ini. Siapapun. Oke. Di sini saya berpikir sebagai redaktur foto harian ya, seperti saya di Kompas kalau ada tugas liputan Lebaran, liputan Natal, liputan mudik misalkan seperti itu kan temanya jelas. Nah ini temanya adalah Jakarta. Lalu saya mencoba mengkerucutkan, saya sendiri yang berusaha merumuskan. Jadi ini mengkurasi foto itu ada banyak hal. Fotonya belum ada diadakan, artinya mengkurasi dari awal, dari foto itu belum ada, artinya mengarahkan pemilihan ya. Atau fotonya tidak ada baru dipilih. Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal berbeda. Ini dari tidak ada harus ada. Jadi jangankan memilih, saya juga mengarahkan pemotretan. Jadi lalu saya bikin layout kasar. Apa yang harus dipotret? Maka untuk menerjemahkan apa itu Jakarta, saya membuat beberapa babakan. Yaitu Anda lihat di sini ya. Bab 1 itu The City, tentang kotanya. Tentang kota Jakarta itu apa? Tentang Jakarta. Lalu bab berikutnya tentang manusianya. Acara-acaranya, keagamaan, seni. Ya. Bab 3-nya adalah bangunan-bangunan spesialnya dan monumen-monumennya. Bab 4 tentang lalu lintas. Bab 5 tentang pasar dan makanan. Dan sisanya adalah kata-kata dari kurator lah. Jadi Anda lihat bahwa saya menerjemahkan dulu Jakarta itu apa. Kotanya, manusianya, bangunannya, lalu lintasnya, yang macet itu, pasar dan makanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 bab penting tentang kota Jakarta. Ya, 5 bab. Nah, dari situ baru dibikin penugasan. Siapa yang motret city, siapa yang motret apa, siapa yang motret apa. Ada yang memilih motret tiap minggu pagi pasar. Ya. Jadi dari awal saya arahkan bahwa dapatkan tentang Jakarta itu kira-kira ini. Dapatkan tentang manusianya itu ini. Kembangkan sendiri. Foto mulai masuk. Nah, disitulah boleh berjalan. Tapi sebelum mereka memotret, saya mengarahkan dulu apa yang dibutuhkan untuk membentuk satu buku yang Jakarta. Jadi sesungguhnya, baik bikin buku maupun bikin pameran, itu ada istilah namanya benang merah. Benang merah itu yang membuat guidance kita bergerak kemana, apa yang harus kita potret, itu guidance benang merah. Buku This is Jakarta adalah tentang Jakarta saat ini. Ya. Jadi saat ini itu Jakarta apa aja. Nah, kurator waktu itu saya memutuskan adalah kotanya, bangunannya, manusianya, pasar, dan lalu lintas. Itu versi saya. Kalau kurator lain mungkin silakan bisa menerjemahkan yang lain mungkin ya, apapun bebas. Tapi mari kita perhatikan. Kita lihat bab 1. Tadi bab 1 kotanya ya. Nah, lihat. Kotanya. Ini fotonya pakai drone, Sophie. Tunggu dulu. Sebelum berlanjut, sebuah pameran butuh poster. Ya, poster itu yang mencerita satu foto yang mewakili pameran itu keseluruhan. Sebuah buku butuh foto sampul. Untuk buku This is Jakarta, dari awal kita harus memikirkan sampulnya apa. Bisa jadi fotonya dikumpulkan dulu baru dipikir. Tetapi kita juga bisa. Sekarang Jakarta yang saat ini tuh apa sih yang menonjol? Jangan Monas lagi. Selama ini kalau ngomong Jakarta, Monas, dan Monas. Atau nomor 2-nya adalah Museum Nasional, itu yang patung gajah. Waktu itu jembatan Semanggi baru, yang lingkaran baru jadi. Dan itu mungkin jadi ikon Jakarta baru, ya, Semanggi Bundar gitu kan. Cuma kalau motret dari bawah susah. Akhirnya diputuskan motret pakai drone dan jadilah sampulnya adalah jembatan Semanggi yang Bundar itu pakai drone, yang motret Sophie ini ya. Ini jadi buku ini dari covernya pun orang lihat Jakarta banget itu kan. Apalagi waktu itu
jembatan Semanggi gitu kan, Semanggi 2 yang lingkaran itu diambil blue hour. Kenapa blue hour? Supaya khas. Kalau siang ada juga yang siang. Tadi kan pertama tadi ada yang siang ya. Ini tadi yang siang. Ini siang ya, ini yang siang cahayanya juga lebih menarik yang blue hour tadi. Oke, mari kita lihat The City ya. Sekarang bab pertama adalah The City. Jadi para peserta pembuat buku ini, kelompok Mark Vision ini, sebagian diarahkan untuk membuat The City. Siapapun boleh. Kalau ada lagi cari pasar tiba-tiba dapat foto yang layak buat The City, ya silakan masuk. Nanti dikurasi lagi. Lihat ini The City pertama ya, lihat ini. Ini reservoir fluid. Tentang kotanya ya, ada reservoir. Ada gedung-gedungnya, ya. Ada gedung-gedungnya. Ada kehidupan malam. Ya, bangunan-bangunan malam. Senayan City Mall. Itu turun lagi, Lisa Mona Lisa, Green Pramuka. Itu mall ya, ini mall-mall. Ini Jakarta, waktu udara bersih, kelihatan Gunung Pangrango ya, Pangrango gede. Itu juga kelihatan gunungnya, udara lagi bersih. Aneka Simpang Susun, lapangan golf, Blue Hour Tamrin Sudirman, Blue Hour Tamrin Sudirman. Ini Blue Hour di Central Park, Blue Hour di Bundaran HI, Monas, ya dan sebagainya. Ini The City, ya itu gambaran tentang The City. Jadi benang merahnya adalah Jakarta, sub benang merahnya adalah salah satu The City. The City lah, itu dikumpulkan, nanti dipilih. Nah ini lihat ini reservoir ya di sebelahnya Sudirman itu. Air ini membersihkan reservoir, ini membersihkan sampah sungai. Nah, definisi tentang kota aja itu bisa luas sekali. Artinya ada foto ini tadi mana tadi yang kehidupan malam ya. Kenapa nggak masuk tidak masuk ke ini kehidupan malam ya? Kenapa nggak masuk ke people manusia ya? Ya bisa. Tetapi artinya ada pemikiran-pemikiran bahwa ini masuk kota juga bisa, masuk manusia juga bisa. Di manusia katakan sudah cukup banyak, dimasukkan di kota. Misalkan seperti itu adalah keputusan kurator. Ini kehidupan di kereta api, stasiun, kehidupan stasiun. Ini terowongan yang waktu itu baru dibuat, belum selesai. Gitu. Ini pembangunan terowongan juga. Ini pembangunan terowongan di Sudirman yang masih berjalan dan sebagainya ya. Atau daerah-daerah yang padat dan kumuh, seperti ini jemuran-jemuran dan sebagainya. Ini rumah-rumah padat dan kumuh. Ini The City ya, masih ada burung bango, masih ada bango di Pulau Kelor ya, mencegah abrasi. Oke. Termasuk ada kehidupan underwaternya ya di Teluk Jakarta. Oke, itu The City. Sekarang adalah manusia, acara, keagamaan, dan seni budaya. Nah, Bang, itu kan subbab yang kedua ya. sebelum masuk chapter 2, berarti awal kalau kita teman-teman misalnya mau bikin buku, ya kan? Oh ini juga sekaligus kita mau bahas pertanyaan dari Herman Morrison ya di Lombok kalau nggak salah nih. Berarti kita harus pertama itu menentukan konsepnya dulu dong, ya kan? Jadi seperti Betul. buku tadi Jisis Jakarta, berarti kita harus menentukan konsepnya. Buku ini seperti apa sih mau dibikin, terus menceritakan apa, tentang apa, terus apakah satu lokasi atau tidak gitu kan? Berarti poinnya itu. Betul. Ya kan? Menentukan konsep. Benang merah, istilahnya benang merah ya. Oke, buku itu kita tinggalkan. Tapi intinya adalah Anda dapat gambaran ya bahwa benang merahnya adalah mereka ingin bikin buku tentang Jakarta dan fotonya belum ada yang belum. Yang ada kumpulin dulu, ya. Oke. Ada kumpulin dulu. Saya bilang ini diulangi lagi. Si A nyerahin foto pasar. Ini bagus juga, tapi coba diulangi pagi misalkan dari atas gini dan sebagainya. Ada pengarahan pemotretan juga. Nah, sekarang saya kasih contoh kurasi yang kedua. Ini sebelum ngomong pameran ya. Ya. Ini saya tutupin sponsornya deh. Ini buku karya saya sendiri. Saya mengkurasi sendiri, potret sendiri ya. Lihat ini. Ini buku pakai handphone. Ini smartphone fotografi. Ya, covernya di Kamboja itu. Jadi sebuah merek handphone. Bukan yang Anda kenal ya. Itu Aku tahu. saya mau bikin sebuah buku foto pakai handphone dia. Benang merahnya adalah apa? Handphonenya kelihatan canggih untuk fotografi. Jadi benang merahnya adalah kecanggihan handphone itu untuk memotret dalam segala situasi. Jadi
benang merahnya beda ya. Kali ini bukan tentang kotak, tapi tolong dibikinin foto yang mengangkat kecanggihan handphone yang termaksud. Tunggu, saya buka dulu bukunya, ini masih dalam kotak ya. Sorry. Jadi kebetulan saat itu saya banyak bepergian ke luar negeri. Jadi perhatikan ya, ini sampulnya dipilih yang Kamboja, yang sunrise ya, jadi misterius itu ya. Ini Kamboja. Kalau perhatikan, ini panoramik. Ini Jakarta ya. Jadi kecanggihannya dibikin foto panoramik. Ini panoramik Jakarta ya. Memang benang merahnya adalah mengangkat kecanggihan sang handphone untuk berbagai pemotretan. Itu contoh pertama adalah Kota Tua Jakarta. Ini Kota Tua, besi Kota Tua juga ya, itu Museum Fatailah sama pohonnya yang sekarang udah dipotong ya. Terus ini Komplek Kota Tua dengan gerbang-gerbangnya yang bisa masa lalu, besi tua, bangunan tembok-temboknya udah mulai tua. Ini ketanggihan merekam kontras ya. Lalu ini, lihat ini ibu ini udah meninggal ya, di Sade Pulau Lombok. Dia lagi nenun. Saya biarkan pakai slow speed, Anda lihat putarannya tenunannya masih kelihatan ya, itu. Dan foto ini juga dari kalender, sehingga Anda tahu bahwa handphone pun sebenarnya cukup untuk memotret yang cukup besar ya. Ini kemampuan mereka warna ya, ini tenun-tenun Lombok gitu ya, kemampuan mereka warna Lombok. Lalu ini di Malaysia, night shot ya, night shot Menara Kembar itu, Petronas. Lalu dan seterusnya lah. Ini motret di Kamboja, di Angkor, lalu di Qatar juga, di Bandara Qatar. Ini pagi di Bandara Qatar, New York. Ini saya naik ke gedung Empire State ya, saya naik ke gedung Empire State ini, New York. Ini adalah ini juga Tugu Liberty ya, saya pakai pendekatan art ya, dari lubang kapal gitu. Lombok hadir tuh, iya, ada Lombok hadir ini, yang saya seperti ini, Lombok ini, tuh batu payung sudah, batu payung sudah tiada seropoh ya. Ini pemilihan kedua adalah benang merahnya adalah saya menunjukkan ketanggihan si handphone ini motret dari helikopter tuh kan ya, di Sydney saya motret naik helikopter, dari helikopter di Sydney sambil dari udara pakai handphone, dari Sydney dari udara, Sydney dari udara dan sebagainya. Nah ini adalah benang merah yang buku ini adalah ngomongin ketanggihan handphone tersebut. Oke, itu pemikiran yang kedua. Nah sekarang kita lihat pemikiran misalkan bukunya Bu Sally yang ada di Pak Dodi tadi ya, bukunya Bu Sally tadi. Bang, Bu Sally itu, kita potong lagi Bang. Ya. Ini ada kaitannya juga dengan yang baru disampaikan. Ini juga berkaitan dengan pertanyaannya sama Herman Morrison tadi yang di Lombok. Apakah buku foto wajib pakai kurator? Kalau pakai kurator, bukunya style fotografer kah? Atau selera si kurator gitu kan? Nah, seperti saya lihat tadi, This is Jakarta itu bukunya Sri Kandi, 20-an orang teman-teman wanita. Itu kan Abang Arbain yang sebagai kurator. Ya kan? Nah, saya sendiri sebagai publisher juga selalu membuat buku foto wajib pakai kurator gitu kan. Ya, karena kalau menurut saya biar lebih fair dan lebih objektif gitu kan. Nah, buku Abang sendiri, itu Abang kuratorin sendiri yang terakhir itu gimana ceritanya tuh? Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Herman. Betul. Jadi gini. Seseorang mau bikin buku atau seseorang mau bikin pameran, itu kan untuk orang lain. Artinya bukan untuk dirinya sendiri, dia menunjukkan ke orang lain. Ke publik lah ya. Ya. Di Kompas, redaktur foto itu kalau dia memilih foto, dia harus tidak terlibat di pemotretan itu. Makanya tahun 99 saya sebel banget, saya redaktur foto, saya tidak boleh ke tim-tim, karena saya redaktur. 2004 saya redaktur lagi, saya nggak boleh ke Aceh. Karena saya harus memilihkan foto untuk orang yang tidak di Aceh. Kalau saya ikut motret, saya tidak cukup objektif. Artinya karena saya lapar, saya susah makan, bau mayat di mana-mana, foto yang biasa-biasa aja, saya merasa hebat sekali karena saya merasa penderitaan saya waktu motret. Sementara bagi orang yang nggak merasakan itu, it's nothing gitu loh. Iya. Anda nungguin harimau
harimau Sumatera di tengah hutan berhari-hari ya. Terus waktu itu lihat harimau kecil Anda pakai tele, jadinya pun masih kecil. Wah, kan Anda susahnya seminggu. Nah, Anda merasa foto itu udah hebat. Tapi lebih bagus foto membaca, di Taman apa Safari sih? gitu. Iya, apa sih itu gitu. Ini kurator itu adalah menjembatani antara keinginan si pemilik foto sama orang yang melihat apa yang diharapkan dari orang itu. Makanya milik kurator itu subjektif juga. Artinya gue mau foto gue terpilih supaya gayanya kayak gini kayak gitu. Itu suatu hal yang subjektif ya. Karena kurator itu di samping mengarahkan juga memilihkan. Jadi selera kurator itu akan muncul. Sama dengan lomba foto, juri itu kurator loh. Ganti juri, pemenangnya pasti ganti, pasti. Juri yang sama pun, saya pernah menjuri sebuah lomba foto ya, juri yang sama. Waktu lagi lapar sama setelah kenyang, hasilnya beda. Kita menjuri selesai, komputernya crash. Terus kita makan lagi enak, makan es krim dan sebagainya, juri lagi hasilnya beda. Pernah itu terjadi. Terus ini juga, tahun 2005, lomba foto dari sebuah merek kamera, peserta ngirimnya dalam bentuk cetakan jumbo, ya, jumbo postcard, yang masuk 128.000 foto. Itu kalau ditumpuk segede meja pingpong, tingginya 1 meter, ya, 75 cm lah tingginya, itu 128.000 foto ukuran jumbo. Jurinya 5 kalau nggak salah, 5 atau ganjil lah pokoknya. Juri milih dari 128.000 dalam waktu 3 jam tersisa 75 foto. Jurinya milihnya cepet itu, pakai segepok foto dilihat ter gitu kan, ambil satu diambil. Dalam waktu 3 jam tersisa 75 foto, babak 2. Panitia masuk, Mas berapa babak 2? 75. Kurang, kami mau pameran 100. Ya udah, oke. Kalau gitu dari yang sampah yang sudah dibuang tadi, ambil 25 lagi. Anda percaya nggak? Juara pertamanya dari 25 itu loh, bukan dari yang 75 pertama loh. Iya, jadi bisa jadi pikiran itu bisa berubah relatif sekali ya untuk penjurian ya. Tetapi kalau untuk buku atau untuk pameran itu pemilihannya jumlahnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Dan waktunya lebih banyak ya, bisa berhari-hari ya, itu bedanya. Kalau penjurian itu fotonya bisa ratusan ribu, waktunya singkat, tidak akan pernah lebih dari 5 jam penjurian itu. Jarang lewat dari 5 jam. Itu juri juga jenuh ya. Jadi Anda harus tahu kalau lomba fotonya ikut banyak banget, ya foto Anda bagus bisa terlewat itu karena faktor manusia ya. Oke. Sekarang apakah sebuah buku itu harus dikuratori? Bebas, Anda pilih sendiri juga boleh. Misalkan Anda membuat buku autobiografi, Anda mau menciptakan style Anda, benar-benar style Anda ya, Anda jangan pakai kurator. Anda mau cerita tentang Anda, jadi Arba'in buat Arba'in kan ya, fotonya saya pilih sendiri. Saya mau menceritakan tentang saya, atau saya pameran tunggal. Pameran tunggal saya nggak mau dikuratorin, saya mau menunjukkan saya itu kayak apa. Ya silahkan, bisa, itu stylenya begitu. Tetapi kalau katakanlah Anda mau pameran tematis, bukan tentang Anda ya, tematis saya mau pameran tentang satwa misalkan ya. Lisa Marlon aja tuh bukunya saya hampir nggak pernah foto satwa, tapi dia minta dipilih coba membayangkan orang lain yang melihat fotonya gitu loh. Dia merasa di pohon katakanlah sebulan nggak dapat terus dapat satu, dia merasa hebat banget. Sementara di mata saya ini foto biasa banget. Iya, ya bisa jadi seperti itu. Makanya kadang butuh kurator untuk sasaran foto itu untuk siapa? Sasaran foto itu untuk siapa? Nggak objektif, terlalu subjektif ya Bang ya. Fotografer sendiri sudah subjektif, terus karena kesulitan dia waktu motret masuk dirasa dia. Iya. Wah ini foto sebentar di orang lainnya nggak ada kesulitannya apa sih foto ini gitu loh. It's nothing. Makanya waktu tsunami Aceh saya harus memilihkan foto untuk pembaca yang tidak ke Aceh. Cuma mendapatkan info yang pas untuk foto-foto yang dibawa oleh Agus Susanto dan Kusworo. Maka saya waktu itu kesal banget saya nggak boleh pergi ke Aceh. 99 sama tim. Saya masih redaktur, saya nggak boleh pergi. Saya harus jagain foto di Jakarta aja. Jadi memang tidak harus pakai kurator, tidak harus. Tapi sebaiknya. Bukan sebaiknya, maunya kayak apa? Anda mau seperti apa gitu sebenarnya. Jadi bisa saya simpulkan dong Bang. Jadi kalau misalnya buku itu lebih banyak untuk konsumsi publik, mau dilempar ke umum ya kan. Nah, itu sebaiknya pakai kurator. Tapi kalau emang untuk ya tadi buku autobiografi sendiri segala macam atau bisa. Kepentingan tadi kalau kayak Bang kan perusahaan handphone itu kan diserahkan ke itu ya udah kurasi sendiri juga nggak masalah gitu kan. Iya. Ya mungkin bisa, saya kritik teman kita fotografer hebat Ebi itu ya, waktu bikin buku yang pertama itu kan sebuah air terjun diambil detik
dari tiga beda-beda dikit karena dia sayang, kan saya nggak bisa. Sementara kita ingin lihat bukunya kan jadi, aduh, ini udah mirip apa ini tuh kan, gitu loh. Itu lagi, gitu kan. Karena seperti itu bisa lolos seperti itu karena waktu itu si Epi mengkurasi sendiri, pilih sendiri, di layout sendiri gitu kan. Bukunya luar biasa tapi menurut saya fotonya terlalu banyak malah gini. Jadi gini loh, buku foto itu bukan jumlah banyak-banyakan ya. Anda harus memikirkan kenyamanan yang melihat. Jadi kadang-kadang gini seperti foto di Jakarta tadi. Saya kembali ya. Kurator itu juga memilih soal rasa juga ya. Jadi seperti ini misalkan. Ini lihat foto ini, ada yang horizontal, ada yang portrait, ada yang landscape, ya kan? Ya. Jadi kurator juga kadang bukunya Bu Sally itu ya, saya bilang, Dot, foto ini gak luar biasa, tetapi begitu foto itu coba Anda buka, begitu foto itu dibikin panoramik, saya potong, jadi dahsyat. Itu ada beberapa foto yang di format aslinya 2:3 itu kurang nendang, begitu dibikin 16:9, baru ada beberapa foto yang jadi nendang sekali. Nah ini foto ini aslinya nggak setipis itu. Langitnya ada banyak, ada beberapa foto begitu di panoramik dahsyat. Jadi dalam jurnalistik sama. Redaktur itu kadang memotongkan foto jadi kuat. Ini saya contoh ya, beberapa foto yang setelah dipotong jadi kuat. Ada lagi yang dahsyat sekali betul. Ini foto ini. Ini foto di format 2:3 aja kurang menggigit foto ini. Begitu dibikin panoramik, langsung auranya kuat sekali. Jadi kurator itu perannya adalah juga melihat kekuatan sebuah foto. Foto ini dibikin portrait bagus, atau versi portretnya lah ini pasang, ini foto ini misalkan. Jadi gini juga, kalau Anda mau bikin kali ini dalam jurnalistik juklak ya, memang seorang fotografer. Ini panoramik ya. Ya jadi dahsyat kan, begitu dibikin panoramik, kekuatannya sangat mencuat ya. Berapa saya bilang, saya tanya sama Dodi, Dot, saya potongin boleh nggak? Ya, terserah kata dia ada saya potong-potong. Jadi dalam jurnalistik pun memotong-motong itu sangat penting karena sebuah foto bisa jadi kuat setelah dipotong. Di cropping, dipotong ya Bang ya? Iya. Tadi di mana tadi? Contoh ya ini ya. Ini konyol ini. Ini peristiwa 2003 waktu Bu Mega jadi presiden. Bu Mega Gus Dur dilengsarkan, terus Bu Mega jadi presiden itu ini Kompas ya, perhatikan ya. Agus Santo yang motret ini. Jadi gini, Anda perhatikan ini. Ini Agus memotret ini membayangkan fotonya ini untuk HL ya, Bu Mega sama foto Bu Mega di atas itu. Membayangkan foto ini untuk HL. Apa yang terjadi? Layout di Kompas menuntut fotonya adalah landscape, bukan portrait. Agus tidak siap memotret adegan ini dalam bentuk landscape. Akhirnya HL-nya Kompas adalah foto ini. Mau nggak mau ini jelek banget kan Pak, wawancaranya ikut masuk gitu loh. Jadi harus dipikirkan juga masalah layout. Masalah layout adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Foto tadi nggak bisa dipotong ini. Foto ini nggak bisa dipotong untuk landscape ini. Coba dipotong landscape gimana? Hanya gadingnya aja yang keluar kan. Sementara landscape ini. Gitu loh. Jadi Anda ingat bahwa kalau Anda memotret sesuatu yang bagus, usahakan Anda punya dua format. Contoh ini. Jembatan Suramadu, ini landscape. Ini portretnya. Ini landscape, ini portret. Kebetulan ini dipotong juga bisa ya. Tapi nggak selalu ini. Ini mobil Fortuner kejebak banjir. Ini portret, ini landscape. Landscape ini kalau dibikin portret hancur kan? Iya kan? Ini dibikin landscape nggak bisa kan? Iya. Jadi Anda harus selalu siap memotret dua format. Ini gedung DPR portrait, ini landscape. Ini masing-masing nggak bisa dirubah. Ini jadikan landscape nggak bisa, ini jadikan portrait nggak bisa gitu loh. Jadi Anda harus memikirkan untuk buku atau pameran masalah format itu juga. Dalam buku pameran semua fotonya landscape, bayangin. Bosan kan Anda lihatnya, ya nggak? Betul. Semua foto landscape juga. Monoton jadinya kalau semuanya foto di wide angle juga bosan ya nggak? Iya. Nah, seperti bukunya Bu Sally itu, saya pilih ada yang wide angle, ada yang kurang kuat di crop, jadikan kayak yang pakai tele dan sebagainya supaya mata kita juga